barusan ada datang si teteh itu. Ada di sini. Anjir. Barusan Guys. nggak denger nggak keretak, bunyi keretak. Oh iya, paham. Iya. Itu ada tadi di situ. Waduh. Oke, what's up teman-teman? Kita mau jumpa lagi dengan Kita di channel Bertiga Production. Bertiga Production. Dan kali ini kita masuk ke dalam konten Ghost Experience. Iya. Dimana cerita-cerita tentang hal-hal tertentu Yang, akan dibacakan langsung sama Vino terkait kartunya dia. Jadi kita panggil narasumber. Iya. Jadi untuk di video ini kita selalu manggil narasumber berbeda, dan ini khusus spesial karena memang kita nggak kenal dia sama sekali awalnya. Karena gue juga baru ketemu juga, baru tahu namanya juga. Iya, baru kenal sama. Jadi kita pengen tahu dia punya cerita apa sih, terus habis itu ntar relate gak sama yang Vino kan. Mungkin pada saat kejadian itu ada satu hal yang dia ngerasain, cuman dia lupa segala macam. Ntar mungkin diingatkan dari kartu ini. Iya. Oke, kita langsung panggil aja bintang tamu kita, Ade. Silakan. Ade. Iya. Anda, kalau perempuan Anda pasti kenceng Anda. Saya bingung sama kalian berdua ya. Oke, sebelumnya Gimana Teteh Ade kabarnya? Kumaha? Damang. Damang. Sampurasun. Kamu Jadi tuh- Sunda. Ikutan. saya nggak ngerti langsung. Oh. Jadi gini, si Teteh Ade ini ada cerita katanya ya. Iya. Gimana sih, San? Ya jadi Ade katanya punya cerita yang pengen disampaikan di sini. Mungkin Ade langsung ceritain aja ke teman-teman semuanya, apa sih ceritanya Ade? Iya, jadi kejadiannya udah lama banget sih, udah beberapa tahun lalu waktu aku SMP. Jadi waktu SMP itu aku punya hobi suka nulis-nulis cerpen. Oh iya. Tapi cerpennya itu aku tulis di buku tulis. Oh iya. Nah, yang baca itu cuma teman-teman sekitaran aku aja, teman-teman sekelas itu kan. Nah, waktu itu sebenarnya cerpen basicnya aku kan ini tentang cinta-cintaan gitu ya. Cuma waktu itu lagi kepikiran aja pengen cerita horor kali-kali gitu. Ya udah aku ceritain tuh semuanya di situ kan. Dan ceritanya tuh gini. Kita pergi jalan-jalan ke Jogja. Terus abis itu kita masuk ke kamar 313 kamarnya. Aku tulis bener 313 gitu. Tapi nggak aku tulis nama kamarnya apa, hotelnya nggak. Cuma tulis 313 gitu. Dan ternyata nggak gini. Pas di cerpennya itu aku tulis semua kejadian-kejadian yang terjadi di situ. Terus ada yang ngeganggu gini gitu kan. Dan ternyata sebulan kemudian kita beneran study tour ke Jogja. Sebenarnya itu Jadi kejadian. iya, tapi emang apa sih planning buat study tour ke Jogja itu kan memang udah beberapa bulan lalu, tapi itu tuh nggak pernah Dibayangin. nggak pernah aku tahu aku bakal dapet kamar apa, hotel apa, itu nggak bakal tahu kan. Pokoknya pas mau itu ternyata kita bulan itu kita ke Jogja kan study tour. Abis itu ternyata pas pembagian kamar kan, kalau study tour itu kan kamarnya dibagiin ya, nggak boleh milih sendiri kan. Pas dibagiin aku tuh dapat beneran kamar 313, bener-bener 313. Pas banget. Pas banget. Lantai 3 kalau nggak salah deh. Lantai Ya, 3 seingat aku lantai 3. 13. Nah, enggak. Kamarnya 313. Oh, lantai Tapi- 3 di 313. Iya, gitu. Iya. Tapi aku nggak sekamar sama teman-teman aku yang Yang di cerpen. Oke. Gitu. Cuma aku doang di situ kan. Nah, habis itu pas malam pertama itu pas Dia malam pertama malam di hotel iya itu kita kan sampai sana jam 2 malam. Sampai hotel itu jam 2 malam. Terus kan kalau kita anak-anak study tour biasa nggak bakal tidur kan. Pasti bercanda. Iya pasti gitu. Nah begitupun aku nggak bisa tidur sama sekali kan sama teman-teman gitu. Udah gitu aku chat teman aku nih, "Cuy, dapat kamar berapa?" Gini, tahu nggak gue dapat kamar berapa? 313. Kok bisa katanya gitu. Ke teman aku yang baca cerpen kan. Kok bisa anjir gitu. Iya beneran kamar 313. Wah, hati-hati lu deh, ntar kejadian kata dia gitu kan. Apa yang diceritain sama lu? Enggak lah anjir, nih kebetulan aja kata gitu. Akhirnya udah tuh pas malam itu aku coba buat tidur kan.
Terus teman yang sekamar aku ini kan aku berapa ya, aku lupa, berenam kalau nggak salah kan. Satu kamar 6 orang. Satu kamar 6 orang di hostel gitu kan. Nah teman-teman aku ini pada mencar, mereka pada ke kamar Teman-temannya lah ya. Ada yang keluar cari makan yang itu. Terus aku tuh tinggal bertigaan. Tinggal bertiga. Terus kata aku chat teman aku, kesini dong kata aku gitu kan, temenin yuk. Ya udah tuh kita. Enggak, pertamanya aku sendiri kan. Terus aku minta teman aku yang itu, jadinya kita bertiga di kamar itu kan. Pas bertiga, kita lagi cerita-cerita gini-gini. Udah lewat jam berapa ya? Jam 3 subuh kalau nggak salah. Jam 3 subuh itu tiba-tiba ada suara itu si yang ketawa-ketawa itu. Oh, Miski itu. ya. Nah, pas pertamanya kita udah Bahas gitu. jadi merinding. Tapi gini, suaranya kayak jauh gitu. Jauh banget pertamanya. Katanya kalau kata orang, kalau kita nggak dengar ketawa yang kayak jauh, itu dekat katanya. Suaranya dekat, berarti dia jauh. Tapi ini mah jauh, berarti dia dekat. Jauh banget. Aku kira aku doang yang dengar kan. Pertamanya aku, anjir udah ini cuma aku doang yang dengar. Halu kali gitu kan. Habis itu udah makin lama kita ngobrol-ngobrol lagi, udah ngantuk tidur. Pas udah tidur kedengeran lagi dong katanya. Kedengeran lagi tuh. Ini jelas banget, ini dekat. Suaranya kenceng banget. Aku langsung bangunin dong. Dengar nggak sih? Ya anjir, gua kira gua doang, kata teman-teman aku juga gitu. Anjir, udah akhirnya aku nggak bisa tidur. Itu jadi satu kasur itu. Merinding lah. Sama. Satu kasur hostel kan buat satu orang doang ya, yang kecil itu kan. Jadi kita tidur satu kasur kecil itu bertigaan, saking takutnya udah nggak tahu lagi mau kemana kan. Kita tidur peluk-pelukan kayak gitu, terus tiba-tiba ada yang teriak. Ada yang teriak kenceng banget kan, biasanya kan kalau kamar hotel tuh bukannya kedap suara kan ya, harusnya kedap suara kan. Tapi itu teman aku teriak kenceng banget sampai kedengeran. Kita akhirnya jadi keteriakan di dalam. Udah kita keluar. Nah, terus begonya kita kartu kamar ketinggalan di dalam, jadi nggak bisa kebuka kan. Itu pintu. Terus udah gitu, tiba-tiba ada suara dari bawah. Wah, ada Pak Tohir itu guru aku. Suruh masuk, jangan pada berkeliaran gitu. Ya udah tuh akhirnya kan pas mau masuk itu pintu kekunci, barang kekunci nggak bisa. Kunci kamar nggak bisa buka di dalam kan? Iya, kartunya ada di dalam kan. Saking paniknya takut diomelin sama guru, kita masih di luar kan berkeliaran. Akhirnya kita ketok-ketok kamar teman. Woi, bukain dong. Ada tuh yang mau bukain kan, sebelahan banget tuh. Ih, aku merinding. Apalagi saya orang gampang banget merinding. Terus teman sebelah aku ngebukain pintu. Kenapa sih? Numpang bentar dong katanya. Itu ada foto air keliling katanya. Ya udah tuh. Lu dengar kuntilanak nggak sih tadi katanya. Aku yang bilang ke mereka. Dengar nggak sih katanya. Enggak dengar apa-apa katanya. Sumpah dari tadi tuh denger banget, kita bertigaan denger, kata aku gitu kan. Enggak denger apa-apa, kata aku gitu kan. Tiba-tiba denger suara teriak lagi, kenceng banget. Ini aku apal suara teman aku yang satu kamar itu kan. Si Ajeng namanya, yang sekamar aku. Pas aku keluar, kenapa katanya. Mereka udah teriak-teriakan di depan kamar aku itu, yang kamar 313. Kenapa? Tadi pas gua mau masuk, terus gua langsung ngedenger suara anjir katanya. Terus mereka, anjir, lo denger katanya. Iya, beneran katanya. Sumpah ya kayak gitu kan. Terus lu kenapa bisa masuk? Ya nggak tahu, pintunya nggak kekunci kata dia gitu. Padahal kekunci kartu ada di dalam. Terus langsung oke. Dek gue. Ya, oke. Udah. Nah terus pas udah gitu, yaudah yuk tidur yuk bareng-bareng yuk, semuanya masuk. Udah pas kita masuk ke dalam, udah tuh di posisi masing-masing. Aku tidur di atas kan, kasurnya tingkat itu kan. Tingkat. Oh, tingkat kasurnya? Iya, kasur hostel gitu ya, sendiri-sendiri. Akhirnya aku berani-beraniin tidur tuh. Pas udah tidur, ada pintu darurat di samping kasur aku. Kan aku di atas, pintu daruratnya di sini. Pintu darurat itu keluarnya sebelah itu jendela itu langsung terjun bebas gitu, udah nggak ada apa-apa lagi kan. Pas udah gitu, ada yang ngetok-ngetok. Elah ilallah. Dari pintu. Assalamualaikum. Itu jelas banget dari pintu darurat, bukan dari pintu depan. Lagian kalau pintu depan itu kan kayaknya kalau di hotel ketok-ketok tuh nggak kedengeran ya sih ya kan sampai dalam. Itu di pintu darurat cuy. Kedengeran banget. Aku langsung nengok ke teman-teman aku, mereka semua udah tidur. Langsung tutup selimut. Cukup Vino, itu kayaknya luar biasa sih Vino ya. Lu bisa gak sih kira-kira jadi gini teman-teman, Vino bakal buka kartu ini lagi-lagi untuk di khusus
ICM atau di Ghost Experience kita selalu menggunakan kartu yang namanya Shadowscape. Nah, ini untuk membuka apa yang terjadi di sana, terus sosok apa sih yang ada di sana sebenarnya, terus kenapa bisa diganggu kayak gitu. Dibukanya di kartu Shadowscape. Mungkin Vino bisa membukanya langsung. Siapa yang cocok? Ya. Si Teteh aja. Ya. Silakan. Kan Ada Teteh ini yang. Iya, oke, silakan. Berapa kali? Ya, terus yang penting ngocok aja. Mukanya. Dia tuh mukanya tuh Ini- gak suka gue liat mukanya gitu tuh. Ini acara horor ya, Iya. tapi ini mereka nggak Iya. tahu otaknya kemana. Mukanya begitu, dua, bego gua. Iya. 1, 2, 3. Teteh ambil 4 kartu ya, terus simpen di sini. Iya. Yang dibuka. Jenny Mbak. Nah, Teh Adik. Ade namanya ya. Ade apa namanya? Ade Dwi Niaswati Zebua. Oh, banyak amat. Nama lu banyak amat. Oke, ini kita buka ini yang terjadi. Jadi apapun yang diomongin di sini, ini bukan kata Vino ataupun ini kata-kartunya Vino. Ini yang terjadi di sana. Jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Maksudnya? Ini tahun berapa kejadian? Kapan ya? 5 tahun yang lalu kali. Berarti 2014. 2016. 2016. Iya. 2015. Iya pokoknya sekitaran hal itu. Aku kelas 2 SMP. Aduh. 2 SMP. Oke, Vino. Perjalanan membawa kendaraan, maksudnya gini, Teteh kan kesana ya pakai kendaraan, maksudnya yaitu jauh-jauh hari udah ada bayangan ini yang di apa yang kata Teteh tadi catatan itu. Cerpen. Nah, perjalanan ini udah ada di cerpen itu, tapi belum kejadian. Jauh-jauh hari nih, Iya. jauh-jauh hari nih Jauh-jauh hari itu cerpen itu udah dibuat. bakal ada kejadian, katanya bahwa dia bakal apa Ngalamin eh, kejadian-kejadian ini, kayak gitu. apa mendatangi suatu tempat. Apa tadi? Jakarta. Jogja. Tahu nggak Jogja apa? Apa Jogja tuh? Kota. Nama kota di Jawa Tengah. Ada. Kental dengan mistis. Iya. Iya. Keraton. Benar. Ini itu. Udah jauh-jauh hari katanya. Apa tadi bakal mendatangi tempat Jogja, yang tempat ini. bermistis kata ini, di si Teteh ini. Oke, berangkatlah mereka. Cenahya di situ. Oke, dia ada gambar berangkat. Di sini ada berangkat, ada apa itu? Dia perjalanan katanya di sini. Ini waktu perjalanan di apa ke sananya malam. Malam ya kalau nggak salah. Lupa banget. Kayaknya iya deh. Kalau misal sampai di Pokoknya sana- sampai sana jam 2 malam. Jam 2 malam 2015 itu udah tol Cipali ya, berarti Iya, malam lah. berarti Kira-kira kalau perjalanan dari misalnya- sini ke sana kan kurang lebih sekitar 5 12 sampai 6 jam, jam. 12 jam. Enggak 12 jam dong. Kalau Bis. misalkan ke Jogja udah Cipali paling segitu. Sekitar 7 jam 8 jam lah ya, paling lama 10 jam. Coba ambil lagi aku mau tanya. Empat lagi. Jauh-jauh hari sudah terlihat. Iya. Berarti dia nggak sengaja itu, dia buat cerpen itu nggak sengaja ternyata Nggak untuk dirinya sengaja sendiri. Nggak sengaja, kan, Iya. ternyata. Untuk dirinya. Kapan itu jauh-jauh hari sebelum kejadian? Iya. Sebulan sebelum kejadian itu bikin cerpen itu. Kalau kata aku ya, itu berarti jatuhnya bukan cerpen, Apa? ramalan. Jadi kayak Soalnya gini, kalau cerpen itu kan cerita pendek. Saya pergi ke rumah nenek, Iya. liburan, pulang ke sekolah, gue ceritain di depan kelas. Nah itu cerita. Kalau itu jatuhnya kayak ramalan, bukan cerita. Ya mungkin maksud dia Iya. bikin cerita Iya, tapi maksud terjadi dia- malah ramalan. Sebenarnya Iya kan cerpen ngarang fiktif sebenarnya, gitu. tapi Terjadi. ih, Ih, kok jangan hai-hai lu. suara yang tertawa malam hari itu Heeh. si kuntilanak itu Iya, elah disebutin lagi. si Mbak. udah jauh-jauh hari ngikut. Ih, Oh, Nah, sumpah. kenapa cerita ramalan itu ada? Kenapa? Emang udah ada di sini.
Jadi ini si teteh ini nih ya, saya ngomongin di sini udah diundang. Oh, makanya dia terbesit untuk membuat cerita itu. Kenapa aku? Ya nggak tahu ya. Enggak. Ada. Ada Ini ceritanya. di sini ada kakaknya nih ya. Ah. Bener nggak? Leluhur kamu ada yang sakti? Ada. Leluhurnya dia mereka. Mungkin dari atas lagi. Pernah diceritain sama mama, pernah. Kan? Iya ada. Kartu nggak pernah bohong anjing. Kartu nggak pernah bohong. Gak usah pakai asar juga lo. Si perempuan ini sudah lama Mantau. mengincar. Kalau di sini gambarnya Nah, ini. di sini bentar. Di sini perempuan malam hari keluar. Di sini ada topeng. Iya, itu dia. Ini. Iya, makanya tadi gue bilang, jadi si perempuan ini ngelihat ke topeng ini, sosok topeng ini mungkin lo jadinya. Jadi lu udah dilihat duluan, malam-malam udah dilihat duluan gitu loh. Makanya lu bikin cerita itu. Maaf. SMP. SMP. Perempuan ini korban 5 tahun lalu meninggal, anak SMP juga, Oh, dan pernah ke hotel itu juga. Nah, anjir. dong. Sama merinding. Masa dia masih ada? Oh iya. Kalau di gambarnya dia merenung gitu. nah Dia udah pernah ngalamin kejadian di ini. sini korban nggak tahu kenapa, tapi di sini ya benar-benar nggak tahu lah ya. Di situ ada retakan apalah itunya. Cuman dia karena ini mempunyai darah. Oke, dari itu leluhur. oke. Ini diundang ke sana. Sama dia karena Dan dia dia- pernah ikut ke sana. Dia pernah dia memilihnya nggak tahu kenapa ini. Soalnya yang dari kata saya, dia punya leluhur sakti. Sebenarnya kenapa? Yang kata tadi ketawa dan ngetok pintu darurat itu, dia juga, bukan makhluk yang Beda. beda. Dia ingin kayak meminta tolong, Oh, terjerat, dan I aneh know. kenapa ya. Iya. Ternyata si teteh ini ngambil 5 kartu kan, barusan nempel. Iya, Oh iya. Mana? harus dibacain juga tuh kartunya. Oke, harus. Udah dia si perempuan masa lalu ini yang ketawa itu pernah mengalami hal buruk. Nah, dan nggak tahu kenapa jauh-jauh hari udah Minta dia tolong buat ke sono. udah ngundang Udah dia. ngundang dia buat ke sana lah ya. Kenapa dia langsung tulis 131 kamar ini itu dan kejadian itu, dan emang dia udah dituntut sama si perempuan ini ke sana. Oke. Iya, masuk akal. Dia minta apa ke sana? Minta tolong, terjerat dia. Dia terjebak di situ. Sebenarnya hanya dialah, Yang bisa Sebenarnya. berbantu. tapi kan dia nggak tahu Nggak ngerti. dan nggak ngerti juga. Sama sekali. Gini San, kalau dia posisinya sama seperti si B, bisa. Bisa. Ini kan blank. Ya. 0 ya. Sampai sekarang pun masih ada dan mencari. Maksudnya sama aku? Enggak, di Oh. sononya. Di sono dan minta tolong orang yang lain mungkin untuk membantu itu. Enggak tahu apa, coba ambil lagi deh. Ambil lagi. 4 lagi ya? Buat lagi ya. Oke, buka kartu. Ini kartu ketiga ya. Ting ting. Oh, Devil. Devil. Gila. Gila. Siapa gila? Perempuan apa tadi kata saya? Si Bomba itu ngincer aku. Enggak ngincar. Yang Betul. kata aku pernah apa? Oh, anak SMP yang kejebak di situ juga. Pernah kejadian. Begitu. Oke. Begitu. Begitu gimana tuh? Begitu gimana tuh? Oke.
Itu apa San yang satu? Yang ada cowoknya yang berciuman. Iya, berciuman ini. Pacaran. Keterlaluan. Gue baru menjawab itu. Hamil. Bunuh diri. Di situ di hotel, bukan di hotel. Iya hotel itu. Maaf ya, mungkin mereka di hotel itu mungkin iya itulah itu begitu, tapi mengakhiri hidupnya dia Bunuh diri. gantung diri di pohon, dan pohon itu tidak jauh dari situ. Yang di situ ada perempuan bawa alat musik yang Iya. di pohon itu. Oke, dia selalu berdendang di situ mungkin ya, selalu. Terjebak. Ya karena di situ memang ya. Karena dia bunuh diri, gantung diri, dia terjebak di lingkaran setan. Ini aku nggak akan kasih ke Isan, ke kamu. Lihat di sini ada gambar perempuan yang terjebak Ada gambar perempuan terus ada gambar kayak setan. iya di Nah, atas. tuh. Lama. Iya, berarti cewek kayak terjebak gitu. Jadi ini perempuan Iya. terjebak dalam itu setan. Iya. Pohon. Dia mengakhiri hidupnya di pohon Iya. gara-gara percintaan. Oke. Ya. Jelas? Tapi ternyata bukan di kamar itu ya. Mungkin di kamar itu. Itu mungkin tempat kejadiannya mungkin. Itu tempat kejadian dia melakukan itu di situ, jadi ada kenangan di situ mungkin. Tapi si Dan di sini si perempuan ini nggak ada niat jahat ke siapapun yang ke sana. Cuman dia ingin bebas. Kayak gini. Kalau kata orang Islam ya, kalau pengen disempurnakan gitu. Jadi dia mungkin iya udah dimakamin nanti itu, tapi belum sempurna. tapi masih terikat. Hati Iya. masih di situ. Makanya tadi sini kan banyak di tadi kartu yang sebelum itu kan banyak banget ya Terkurung. gitu-gitu. Jadi dia belum gitu bebas gitu loh. Oke. Dan ya itu. Ya kita kan nggak tahu. Coba ambil lagi. Ambil lagi sob. Ikut lagi. Mulai panik ya. Minum. 6. Kebanyakan. Taruh 2. Oke. Oh my god. Oh my god. Kenapa sih Tino? Kenapa oh my god sih? Tetap di pohon. Gimana ya? Si perempuan ini kalau kata kartu mah udah membunuh satu orang. Siapa? Siapa? Tapi dalam kecelakaan coba Hah? Cowoknya? Oh, si pacarnya dia. karena dia yang merusak hidupnya. Cowok coy. Dia udah terbalaskan dendamnya, tapi Dia- belum bisa bebas, belum bisa keluar dari situ karena yaitu diperbudak. Jadi gini, dia dibantu oleh kekuatan setan untuk membalaskan dendam, tapi dia terjebak di perbudakan itu, belum bisa keluar. Sampai sekarang dia nunggu siapa yang Berikutnya. bisa
nolong dia sih di sini. Tetap pohon dan pohon, perempuan dan pohon di sini. Masih dia terjebak di situ. Dan di sini 4 ada angka 4. Maksudnya gini. Sampai sekarang dia menunggu. Dan ya alhamdulillahnya Teteh masih di THD ini masih dilindungi Allah. Karena bisa, misalkan gini San, katakan tuh kita bisa nolong perempuan itu untuk gimana gitu ya, Tapi untuk dia kita kejebak sepil, tapi kita pun meninggal. Ya kejebak di situ berarti jadinya kan. Oh jadi kayak tukeran. Ngegantiin gitu. Enggak tukeran, tapi kita pun meninggal. Ikut sama dia buat temenin dia. Berarti kayak ada untungnya aku Jadi ternyata nggak peka ya. untungnya kalau kamu anak indigo, udah Kemungkinan bisa kaca kali ya. dan di sini sampai sekarang dia nunggu, dan dia pun menunggu ke perempuan lagi. Kenapa dia ngincer yang perempuan? Kan buat temen. Gini, bukan. Hati perempuan itu sensitif. Perempuan hanya ngerti dengan perempuan. Perempuan ada nggak curhat? Ada, pasti ada ke cowok curhat. Tapi nggak senyaman kita perempuan sama perempuan. Gimana? Gitu. Itu sih. Cuma di sini untungnya, alhamdulillahnya, ya mungkin si Teteh ada juga emang ada yang turunan dari leluhur, makanya dia agak peka. Dan si perempuan ini waktu THD itu, waktu THD nulis, dia ikut masuk. Iya, jadi untuk ngebayangin Sekian persen dia masuk ke badan Mbak Ade. Dan kenapa Mbak Ade bisa tulis 313 ini itu Jogja ini itulah. Nah, karena dia udah masuk. Dan kenapa Mbak Ade itu bisa terjadi? Tetapi Mbak Ade bukan seorang peramal ataupun bukan, karena Mbak Ade udah dituntun untuk bisa menolong dia tadinya. Cuman alhamdulillahnya kan enggak itu. Dan tapi sampai sekarang si perempuan itu ya itulah yang kata saya, ya itulah San. Makanya teman-teman di rumah pacaran boleh, tapi di jalan Tuhan. ya Pacaran sehat lah gitu. pacaran biasa aja lah ya, karena bakal merugikan diri sendiri juga sih sebenarnya. Ntar kalau misalkan jadi apa-apa bakal depresi. Kalau depresi kan udah bingung harus ngapain, apalagi takut sama orang tua, bla 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 segala macam ya. Tapi Ada ya. barusan ada datang si Teteh itu. Ada di sini. Anjir. Ada. Guys. Barusan ngedenger nggak keretak, bunyi keretak? Oh iya, paham. Iya. Itu ada tadi di situ. Waduh. Tadi di situ ada. Dan maaf, itu Teteh siapalah itu. Tolong ambilin 4 kartu katanya. Sama yang Kita tadi. satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Hatur nuhun. Ada yang mau dia sampaikan? Hah? Ada yang mau dia sampaikan? Ada yang mau disampaikan di sini? Tapi ini Untuk kita semua di sini ya. nggak tahu. Ya. Penonton pun berpindah sudah. Mulai panas guys. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Apa tadi? Apa pesan yang mau dibawa di film? Sampai sekarang keluarganya belum tahu. Belum tahu bahwa dia udah tahu meninggal mah. Belum tahu bahwa kenapa dia bisa bunuh diri, gantung diri. Tapi udah ada. Di sini. Perempuan dengan pohon di sini. Oh, Udah ada itu. iya. Aduh. Relate banget ya. Ini 2 berarti
2 anak. anaknya 2. Nggak tahu janin apa tapi itu kayak dua apa kembar apa gimana dan keluarganya tidak ada yang tahu sampai sekarang Kenapa dia sampai kenapa mengakhiri dia hidupnya sampai dia? mengakhiri hidupnya di Topan. Malaikat di sini. Ya. Jadi artinya dia belum sampai bertemu dengan malaikat. Maksudnya gini, dia masih terjebak di situ, yang kata saya juga. Mungkin karena tadi kali ya, karena orang tuanya belum tahu itu Semua kali ya. orang nggak tahu itu kejadian gimana dan ya itu dia ya itu dibantu dengan yang di devil tadi untuk menas undang. Ya, dia pengen ketemu malaikat tapi belum sampai di sini ada. Kalau di sini ada gambar, di sini tuh ada gambar tentang orang gitu. Kayak di atas tuh malaikat, jadi dia kayak minta tolong, Arwah. minta tolong gitu, kayak gue pengen ketemu atau apa segala macam, mungkin ini. Di dalam ada nama. Jadi gini, yang jendela itu tempat terakhir dia melihat gimana gitu dunia itu. Jadi gini, yang kata teteh di jendela itu, yang kata apa? Yang kata jendela apa? Darurat. Jendela. Bukan. Jendelanya langsung terjun bebas. Nah, terus bebas ke bawah. Itu katanya di situlah dia dikasih ini janji atau apa nggak tahu. Oke. Tapi tidak terbukti sampai dia mati. Janjinya itu dari pacarnya. Oke. Itu aja sih. Dan di sini aku nggak mau buka kartu lagi. Iya. Kata si tetehnya udah jangan dikorek lagi. Apakah dia mau mediasi? Jangan. Teteh mau jadi mediasi. Enggak mau. Soalnya kata teteh ini dia nggak mau. Oke. Pengennya sama ke perempuan. Oke. Mungkin mbak di sini ada yang mau? Nggak ada yang mau ya. Apaan? Kenapa? Ya udah nggak ada. Udah ya, udah cukup ya. Lagian si Teh Cimba kan udah. Udah ya, udah. Kita cuma bisa doain semoga beliau tenang aja kali ya, tenang. Semoga. Dan satu lagi, Apa tuh? teteh ini ngedengarnya hihihi gitu. Kalau diharafiakan, tolong. Maksudnya Oke. kan dia udah teritu setan. Ya. Itu sih. Oke. Tolong dong sebenarnya. Dan pas ngetok itu ya buka pintu. Oh, makanya tadi ada pintu. Itu sebenarnya udah tutup tapi tiba-tiba kebuka itu ya. Jadi dia intinya ingin dibebaskan, tapi sampai sekarang Nggak ada yang ngerti ya. Kenapa? Ya kenapa gini San? Jadi sampai sekarang gini lah, misalkan saya dibunuh, terus pembunuhnya itu bunuh diri, polisi bakal tahu nggak? Saya tebak kenapanya? Karena tidak ada saksi kunci. Iya. Begitupun ini, kenapa dia sampai sekarang terjebak? Mungkin yang menyempurnakan pun ya nggak tahu. Ya karena Bahwa mungkin, dia karena mungkin kenapa? saksi kuncinya juga karena tadi yang tadi si cowok itu udah nggak ada juga kali ya. Ini benar-benar nguras energi. Saya sangat cukup lumayan ya itu ya. Oke, ini kartu terakhir cerita tentang adik. Jadi ini cerita tentang ini tuh mungkin ini nggak tahu ya, ini nggak tahu udah terjadi apa enggak karena memang ini kebocah kartu. Kalaupun si Mbak ini ada di sini, kita cuma minta tenang aja lah, mungkin nanti ada yang membantu atau segala macam. Terus habis itu Allah bakal nolong juga. Terus jangan ganggu lagi adek, mungkin adek nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, jadi mungkin jangan ganggu orang-orang lain juga yang misalkan mau ke sana atau segala macam. Mungkin jangan kayak gitu lagi. Kita sama-sama berdoa aja di teman-teman yang nonton juga, kita doain Iya, semoga Simba ini Simba bisa itu tenang. bisa tenang. Iya, mungkin ini salah satu jalan mungkin Vino. Ngerti gak sih? Ya, nggak tahu Mungkin kan? iya, mungkin Ya, ini salah kita satu kan jalan. nggak tahu Allah. Oh ini harus begini kan udah ada rencana. Iya. Nah, mungkin ini
mungkin ini salah satu jalan Ade datang ke sini bareng sama Erlin, Kita kan terus nggak tahu habis ya. itu buat Dan gini buat teman-teman, sebenarnya yang saya undang ke sini itu kakaknya Ade. Nah, tapi tadi saya nyeletuk. Coba-coba tuh Mbak Ade ada nggak cerita misteri? Saya langsung nyeletuk begitu ke si teteh iya, ini. itu mungkin jalan. Semoga ya walaupun tidak bisa membantu itu, semoga dengan doa-doa dari Doa teman-teman lah ya. semuanya, doa dari kita semua yang ada di sini bisa melapangkan mereka dia dan dia kembali kepada sang penciptanya Nah, itu dengan lah, dengan itu, sempurna lah ya. Dengan sempurna lah ya, amin ya. Oke, cukup Vino cerita kali ini ya. Cukup benar. Cukup ya? Terima kasih Mbak Ade udah sharing. Iya. Dan semoga aja ya ini diambil hikmahnya. Iya, ambil hikmahnya aja. Semoga ya kayak gini, ambil hikmahnya aja sih sebenarnya. Ya semoga buat teman-teman semuanya jangan pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi lah, kayak si Mbak yang tadi lakuin. Pacaran sewajarnya aja lah ya. Iya, sebenarnya kan si Mbak ini kalau bisa ditanya pasti ya menyesal juga kan. Iyalah. Ya, tapi kan udah terjadi. Iya, mau digimanain gimana? lagi. Iya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video Ghost Experience malam hari ini. Iya. Ya, jangan lupa Vino apa? Like, comment, subscribe, Iya. juga bisa di share. Iya. Dan ada kritik, saran atau apapun langsung aja Komentar aja. Sebelumnya Ade katanya punya sesuatu nih. Waduh. Oh iya, si Teteh Ade ini sama dia. Jadi Erlin itu video sebelum video itu ada Erlin kakaknya itu dia usaha katanya. Nah, usahanya apa ini? Coba tolong. Aduh, dan ini ternyata usahanya masih yang sama produknya. Produknya sama. Ade jual apa deh di sini deh? Jelasin ke teman-teman. Jadi ini ada salad buah, sabu.salad.buah kita sebut. Oh, sabu.salad.buah. Sabu.salad. Oh, sabu.salad. Salad. Jadi Instagram bisa langsung follow di sini untuk dapat ini. Ada cuma jual salad doang atau ada Iya, lagi? salad kalau untuk sekarang buat salad. Buat salad doang ya. Tapi ini spesial karena ini premium fruit salad dengan 10 macam isian buah. Oke. Wah, 10 macam isian buah. Ini baru satu, besok datang lagi pasti ya. Oke, teman-teman, thank you udah nonton Iya, video makasih kita. banget. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye bye.